Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Amin. Yang terhormat Bapak Dr. Amiruddin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan, juga rekan-rekan sekalian, teman-teman seperjuangan lokal PAI B2 Institut Agama Islam Nusantara Batanghari. Di sini perkenankan saya, nama Sunardi, NIM 2020151356, untuk menyampaikan ataupun mempresentasikan makalah yang berjudul Konsep Filsafat Idealisme dan Realisme. Idealisme dan realisme adalah dua faham filsafat yang saling bertentangan. Idealisme telah dianut oleh tokoh-tokoh pemikir baik dari barat atau timur selama lebih dari 2000 tahun. Selama pertengahan kedua dari abad ke-19, idealisme merupakan filsafat barat yang dominan. Di lain pihak, realisme dengan asumsinya bahwa itu berdiri sendiri di luar pikiran manusia telah diterima orang sepanjang sejarah. Realisme tidak pernah dipersoalkan oleh pemikir-pemikir barat sampai abad ke-17. Kebanyakan orang mengira diri mereka itu ada di tengah-tengah dunia, benda-benda yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Akal manusia dan alam di luarnya saling mempengaruhi. Tetapi interaksi ini tidak mempengaruhi watak dasar dari alam. Alam sudah ada sebelum pikiran manusia sadar akan adanya, dan akan tetap ada setelah akal tidak lagi menyadari akan adanya. Idealisme. Kata idealis dalam filsafat mempunyai arti yang sangat berbeda dari artinya dalam bahasa sehari-hari. Secara umum, kata idealis berarti 1. Orang yang menerima ukuran moral yang tinggi, estetika dan agama, serta menghayatinya. Yang kedua, orang yang dapat melukiskan dan menganjurkan suatu rencana atau program yang belum ada. Tiap pembaruan sosial adalah seorang idealis dalam arti kedua ini, karena ia menyokong sesuatu yang belum ada. Mereka yang berusaha mencapai perdamaian yang abadi atau memusnahkan kemiskinan juga dapat dinamakan idealis dalam arti ini. Kata idealis dapat dipakai sebagai pujian atau olok-olok. Seorang yang memperjuangkan tujuan-tujuan yang dipandang orang lain tidak mungkin dicapai, atau seorang yang dianggap sepi fakta-fakta dan kondisi-kondisi suatu situasi sering dinamakan idealis. Arti falsafi dari kata idealis ditentukan oleh arti biasa dari kata ide daripada kata ideal.
W.F. Hawking, seorang idealis, mengatakan bahwa kata-kata idealisme adalah lebih daripada idealisme. Dengan ringkas, idealisme mengatakan bahwa realitas terdiri atas ide-ide, pikiran-pikiran, akal atau jiwa, dan bukan benda material dan kekuatan. Idealisme menempatkan means sebagai hal yang lebih dahulu daripada materi. Jika materialisme mengatakan bahwa materi adalah real dan akal adalah fenomena yang menyertainya, maka idealisme mengatakan bahwa akal itulah yang real dan materi adalah produk sampingan. Dengan begitu, maka idealisme mengandung pengingkaran bahwa dunia ini pada dasarnya adalah sebuah mesin besar dan harus ditafsirkan sebagai materi, mekanisme atau kekuatan saja. Idealisme adalah suatu pandangan dunia atau metafisik yang mengatakan bahwa realitas dasar terdiri atas atau sangat erat hubungannya dengan ide, pikiran atau jiwa. Dunia mempunyai arti yang berlainan dari apa yang tampak pada permukaannya. Dunia dipahami dan ditafsirkan oleh penyelidikan tentang hukum-hukum pikiran dan kesadaran, dan tidak hanya oleh metode ilmu objektif semata-mata. Jenis-jenis idealisme. Sejarah idealisme adalah berbelit-belit karena istilah idealisme itu cukup luas untuk mencakup bermacam-macam teori yang berlainan meskipun berkaitan. Ada ahli-ahli filsafat yang menggunakan istilah tersebut dalam arti yang luas, sehingga mencakup semua filsafat yang mengatakan bahwa kekuatan-kekuatan spiritual menentukan proses alam. Dengan cara ini, filsafat idealis menentang filsafat naturalis yang menganggap kekuatan-kekuatan tersebut timbul pada suatu tahap yang akhir dari perkembangan alam. Dalam arti yang lebih sempit, istilah idealisme dipakai untuk menunjukkan filsafat-filsafat yang memandang alam dalam arti yang pasti sebagai bersandar kepada jiwa. Terdapat pengelompokan tentang jenis-jenis idealisme, tetapi tidak ada suatu pengelompokan yang benar-benar memuaskan karena terdapat tumpang tindih. Berikut ini akan diuraikan secara singkat tentang idealisme subjektif, idealisme objektif, dan personalisme. Yang pertama yaitu idealisme subjektif. Jenis idealisme ini kadang-kadang dinamakan mentalisme atau fenomenalisme. Jenis ini sangat tidak dapat dipertahankan karena paling banyak mendapat tantangan. Seorang idealis subjektif berpendirian bahwa akal, jiwa, dan persepsi-persepsinya atau ide-idenya merupakan segala yang ada. Objek pengalaman bukan benda material. Objek pengalaman adalah
persepsi. Benda-benda seperti bangunan dan pohon-pohon itu ada, tetapi hanya ada dalam akal yang mempersepsikannya. Yang kedua, idealisme objektif. Banyak filosof idealis dari Plato melalui Hegel sampai filsafat sama masa kini menolak subjektivisme yang ekstrim atau metalisme, dan menolak juga pandangan bahwa dunia luar itu adalah buatan-buatan manusia. Mereka berpendapat bahwa peraturan dan bentuk dunia, begitu juga pengetahuan, adalah ditentukan oleh watak dunia sendiri. Akal menentukan peraturan alam. Mereka itu idealis dalam memberi interpretasi kepada alam sebagai suatu bidang yang dapat dipahami, yang bentuk sistematiknya menunjukkan susunan yang rasional dan nilai. Jika dikatakan bahwa watak sebenarnya dari alam adalah bersifat mental, maka artinya bahwa alam itu suatu susunan yang meliputi segala-galanya dan wataknya yang pokok adalah akal. Selain itu, alam merupakan kesatuan organik. Yang ketiga yaitu personalisme atau idealisme personal. Personalisme muncul sebagai protes terhadap materialisme mekanik dan idealisme monistik. Bagi seorang personalis, realitas dasar itu bukannya pemikiran yang abstrak atau proses pemikiran yang khusus. Akan tetapi seseorang, suatu jiwa atau pemikir. Realitas itu termasuk dalam personalitas yang sadar. Jiwa adalah satuan kehidupan yang tak dapat diperkecil lagi dan hanya dapat dibagi dengan cara abstraksi yang palsu. Kelompok personalis berpendapat bahwa perkembangan terakhir dalam sains modern, termasuk di dalamnya formulasi teori realitas dan pengakuan yang selalu bertambah terhadap tempat berpijaknya si pengamat maksudnya, telah memperkuat sikap mereka. Realitas adalah suatu sistem jiwa personal. Oleh karena itu, realitas bersifat pluralistik. Kelompok personalis menekankan realitas dan harga diri dari orang-orang, nilai moral, dan kemerdekaan manusia. Dan yang selanjutnya yaitu definisi realisme ya. Idealisme adalah filsafat barat yang berpengaruh pada abad ke-19 dengan memasuki abad ke-20. Realisme muncul khususnya di Inggris dan Amerika Utara. Real berarti yang aktual atau yang ada. Kata tersebut menunjukkan kepada benda-benda atau kejadian-kejadian yang sungguh-sungguh. Artinya yang bukan sekedar khayalan atau apa yang ada dalam pikiran. Real menunjukkan apa yang ada. Reality adalah keadaan atau sifat benda yang real atau yang ada, yakni bertentangan dengan yang tampak.
Dalam arti umum, realisme berarti kepatuhan kepada fakta, kepada apa yang terjadi. Jadi bukan kepada yang diharapkan atau yang diinginkan. Akan tetapi dalam filsafat, kata realisme dipakai dalam arti yang lebih teknis. Dalam arti filsafat yang sempit, realisme berarti anggapan bahwa objek indera kita adalah real. Benda-benda adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu kita ketahui atau kita persepsikan atau ada hubungannya dengan pikiran kita. Bagi kelompok realisme, alam itu dan satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah menjalin hubungan yang baik dengannya. Kelompok realis berusaha untuk melakukan hal ini, bukan untuk menafsirkannya menurut keinginan atau kepercayaan yang belum dicoba kebenarannya. Seorang realis bangsa Inggris, John Murray, mengatakan, kita tidak bisa melepaskan diri dari fakta bahwa terdapat perbedaan antara benda dan ide. Bagi common sense biasa, ide adalah ide tentang sesuatu benda, suatu pikiran dalam akal kita menunjuk suatu benda. Dalam hal ini, benda adalah realitas dan ide adalah bagaimana benda itu nampak pada kita. Oleh karena itu, maka pikiran kita harus menyesuaikan dari benda-benda tersebut. Selanjutnya saya sampaikan jenis-jenis realisme. Realisme adalah suatu istilah yang meliputi bermacam-macam aliran filsafat yang mempunyai dasar-dasar yang sama. Sedikitnya ada 3 aliran dari realisme modern. Pertama, kecenderungan kepada materialisme dalam bentuknya yang modern. Sebagai contoh, materialisme mekanik atau realisme, tetapi juga materialisme. Yang kedua, kecenderungan terhadap idealisme. Dasar eksistensi mungkin dianggap sebagai akal atau jiwa yang merupakan keseluruhan organik. James B. Pratt dalam bukunya yang berjudul Personal Realism mengemukakan bahwa bentuk realisme semacam itu yakni suatu bentuk yang sulit dibedakan dari berbagai jenis realisme objektif. Ketiga, terdapat kelompok realis yang menganggap bahwa realitas itu pluralistik dan terdiri atas bermacam-macam jenis. Jiwa dan materi hanya merupakan 2 dari beberapa jenis lainnya. Apa yang kadang-kadang dinamakan realisme platonik atau konseptual atau klasik adalah lebih dekat kepada idealisme modern daripada realisme modern. Dengan asumsi bahwa yang real itu bersifat permanen dan tidak berubah. Plato mengatakan bahwa ide atau universal adalah lebih real individual. Selama abad pertengahan terdapat perbedaan antara realisme klasik atau platonik dan normalis yang bersifat bahwa nama jenis atau universal itu hanya nama dan realita itu terdapat dalam persepsi atau benda-benda individual. Kata-kata hanya menunjukkan jenis atau simbol dan tidak menunjukkan benda yang mempunyai eksistensi kecuali eksistensi partikular yang kemudian
membentuk suatu kelompok atau jenis. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.